Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang patung di Candi Borobudur ternyata Nabi Sulaiman. Selama ini berdasarkan buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Sailendra. Namun setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basyah, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah yang diberi keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin atas izin Allah. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi atau 989 sampai 931 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur seperti yang ditulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Sailendra di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi, jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Rentan waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Sailendra setelah Masehi. Namun yang jadi tolak ukuran Fahmi Basyah bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang jadi barometer Fahmi adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Pelausan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman, seperti diceritakan dalam Al-Quran, di antaranya mengenai hutan Sabah atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, patung Nabi Sulaiman, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama adalah relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sabah atau Ratu Balkis, sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama tentang tabut, yakni sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa, serta memberikan ketenangan. Kisah itu ada pada relief di Candi Borobudur. Tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Kemudian bukti yang kedua, pekerjaan jin yang tidak selesai. Ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat, Quran Surat Sabah ayat 14. Saat mengetahui Nabi Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaannya oleh jin, karena sudah tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia dari tongkat yang dimakan oleh rayap. Kemudian bukti yang ketiga, jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Quran Surat Sabah ayat 13.
Seperti yang diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur yang sesungguhnya itu adalah patung yang menjadikan Nabi Sulaiman sebagai modelnya. Sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Bukti yang keempat, Nabi Sulaiman berbicara dengan burung dan hewan. Quran Surat An-Naml ayat 20-22. Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, kambing, anjing, monyet, dan lain sebagainya. Kemudian bukti yang kelima, kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Quran Surat An-Naml ayat 22. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung Hutu tentang Saba karena burung Hutu tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah di Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Kemudian bukti yang keenam, Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Quran Surat Saba ayat 15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Dan bukti yang ketujuh adalah buah maja yang pahit. Ketika banjir besar menimpa wilayah Saba, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditubuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon atsal dan sedikit pohon sidar. Quran Surat Saba ayat 16. Kemudian bukti yang kedelapan, nama Nabi Sulaiman merujuk sebagai nama orang Jawa. Awalan kata Su merupakan nama-nama orang Jawa, dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang namanya berawalan Su. Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukti-bukti bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, ada 40 bukti ekstrak yang dijelaskan. Salah satu bukti yang paling kuat dan belum bisa dibantah adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman yang bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim di atas sebelah plat emas di kolam pemandian Ratu Boko di daerah Sleman, Jawa Tengah.